kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco dan hari ini kami ada special guest Pak Nugroho dari KJRI San Francisco. Apa kabar? Apa kabar Pak John? Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu sekalian para pemirsa Kabari News. Perkenalkan mungkin kalau boleh Pak John saya memperkenalkan diri. Nama saya Nugroho Aribimo. Tapi mungkin kalau sulit bagi beberapa orang, terutama orang asing, orang Amerika atau orang dari Tiongkok atau dari Hong Kong, bisa panggil saya Nugi, gitu. Lebih akrab mungkin panggil Nugi, Nugroho Aribimo, nama lengkap saya. Saya adalah konsul ekonomi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Francisco sejak bulan Oktober tahun 2019. Jadi saya sudah bergabung di Kementerian Luar Negeri, saya diutus oleh Kementerian Luar Negeri. Saya sudah bergabung di Kementerian Luar Negeri selama 26 tahun, Pak John. Dan saya sudah, alhamdulillah, puji Tuhan, saya sudah bertugas di 4 negara, Pak. Dengan Amerika ini, sebelumnya 3 negara. 3 negara di 3 benua. Jadi pertama di Canberra, di Australia, kemudian kedua di Hong Kong, Asia. Jadi saya pernah di Hong Kong, Pak John. Kemudian yang ketiga di Mesir, Afrika. Dan sekarang di Amerika, benua Amerika. Jadi negara keempat dan benua keempat bagi saya. Demikian perkenalan singkat dengan saya, Pak John. Wah, banyak pengalamannya ya. Kalau boleh tahu, ada berapa negara bagian yang menjadi wilayah kerja KJRISF? Oh, baik Pak. Jadi saya itu bertugas di KJRI San Francisco sesuai dengan ketetapan dari Kementerian Luar Negeri bahwa kami memiliki 8 negara bagian yang menjadi apa yang kami sebut sebagai wilayah kerja KJRI San Francisco. Karena mungkin sebagaimana diketahui ada KJRI di tempat-tempat lain Pak ya, di Los Angeles, di Houston, di Chicago, di New York, masing-masing memiliki wilayah kerja masing-masing. Nah, khusus untuk San Francisco kami memiliki 8 wilayah kerja, yaitu California, itu pun di bagian utara Pak ya. California bagian utara, bagian selatannya itu kan Los Angeles. Kemudian Nevada bagian utara, kemudian di Alaska, itu menjadi wilayah kerja kami, kemudian Oregon, Washington, Wyoming, Montana, dan Idaho. Jadi 8 semuanya Pak. Demikian Pak. Apakah tugas dari bagian ekonomi di KJRI San Francisco? Jadi tugas kami sebagai diplomat itu berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional bahwa tugas seorang diplomat yang ditempatkan di sebuah negara itu ada 3 Pak. Ada 3 tugas, yaitu reporting, semua pakai ing, negotiating, dan promoting. Nah, kemudian belakangan ini ditambah satu lagi protecting, jadi untuk melindungi warga negara. Nah, untuk itulah kami berada di Konsulat Jenderal Republik Indonesia ini. Kami membantu tugas-tugas Bapak Konsul Jenderal, dalam hal ini Bapak Simon Soekarno, untuk meningkatkan terus hubungan bilateral antara Indonesia dengan 8 wilayah kerja tadi, di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata, dan sebagainya, Pak. Kami di sini memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Republik Indonesia dalam bidang-bidang tadi yang saya sebutkan, dan kami memiliki tugas untuk meningkatkan hubungan bilateral dan meningkatkan juga promosi produk-produk Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata. Dalam hal ini supaya produk kita lebih banyak masuk ke Amerika, kemudian investasi dari Amerika banyak ke Indonesia, kemudian turis dari Amerika juga banyak ke Indonesia. Demikian Pak John tugas-tugas fungsi ekonomi di KJRI San Francisco. Dan saya ingin tahu perbedaan tugas bagian ekonomi KJRI dengan ITPC dan juga Commercial Attaché Washington DC. Bedanya apa tuh Pak? Sebetulnya kami ada perbedaannya Pak. Teman persamaannya dulu kami sampaikan bahwa kami sama-sama adalah pejabat dari negara, dari pemerintah Republik Indonesia yang diutus untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Gitu. Nah, bedanya kalau kami dikirim dari Kementerian Luar Negeri, Pak. Kalau Commercial Attaché atau Attaché Perdagangan dan ITPC itu dari Kementerian Perdagangan. Jadi mereka menangani masalah-masalah perdagangan untuk peningkatan produk dan sebagainya, dan mereka
hanya ada di beberapa titik perwakilan, seperti di pantai barat ini hanya ada di Los Angeles, kemudian ada di Chicago, kemudian ada di Washington, sementara tidak ada di New York, tidak ada di tempat-tempat lain. Nah, perbedaan lain adalah bahwa mereka kalau dari ITPC dan Atashe Perdagangan itu melakukan promosi tugas-tugas di bidang perdagangan saja, produk. Nah, kalau kami agak lebih luas, Pak. Jadi kami menyangkut masalah investasi juga, masalah kerjasama ekonomi lain, misalkan di bidang kehutanan, di bidang pertanian, di bidang ketenaga kerjaan, kemudian juga pariwisata. Jadi kami di setiap perwakilan pasti ada fungsi ekonominya, Pak. Walaupun juga ada fungsi ITPC itu yang membantu untuk lebih meningkatkan perdagangan antara Indonesia dan negara yang penerima itu, Pak. Demikian, Pak. Tapi kami sejauh ini berkoordinasi, Pak. Kami bekerja sama bahu-membahu. Seperti saya dengan ITPC Los Angeles, kami saling koordinasi erat. Kami bekerja sama kalau ada hal-hal yang perlu kita koordinasikan bersama supaya selaras, Pak. Karena semuanya ujungnya adalah kepentingan nasional dalam memperjuangkan peningkatan ekonomi dan perdagangan. Demikian, Pak. Oke, saya ingin tahu produk Indonesia apa yang banyak masuk ke wilayah KJRI San Francisco saat ini. Jadi pada waktu rapat kerja seluruh perwakilan Indonesia di Amerika Serikat ini, pada waktu itu masih di bawah pimpinan Bapak Duta Besar Mahendra Siregar sebelum beliau akhirnya jadi Wakil Menteri Luar Negeri. Kami sepakat untuk memprioritaskan ada produk Indonesia itu ada dibagi ke dalam 575, Pak. Jadi 5 ini produk utama yang sudah eksis dan kita terus tingkatkan. Kemudian 7 produk potensial yang masih perlu kita kembangkan lagi. Kemudian 5 lagi produk potensial jangka panjang, karena memang kita mungkin masih perlu perbaikan di produk-produk itu. Mungkin kalau bisa saya sebutkan bahwa produk utama itu yaitu pakaian jadi, apparel, rajutan maupun bukan rajutan, kemudian produk karet, alas kaki atau footwear, kemudian mesin elektronik. Mesin elektronik ini menyangkut seperti panel-panel itu, Pak Jon, panel LED, LCD, itu, dan furniture. Nah, 7 produk potensial, itu produk kayu, travel good, aneka produk kimia, produk kulit, produk bunga, mainan anak, produk kertas, dan perhiasan. Nah, ini kita masih harus terus tingkatkan. Kemudian setelah itu 5 produk strategis masih jangka panjang, Pak. Kita perlu perbaikan di situ, kita perlu untuk meningkatkan itu, kita perlu ada upaya-upaya untuk perbaikan, yaitu mesin mekanik, kemudian alat optik, dan alat medis, dan kemudian komponen kendaraan, produk kimia organik, dan produk plastik. Nah, khusus, itu tadi seluruh Amerika, Pak, ya. Nah, khusus untuk wilayah kerja di KJRI San Francisco, khususnya di Pantai Barat ini, yang banyak masuk, tercatat mengalami peningkatan, khususnya, Pak, khususnya setelah ini, terjadinya perang dagang Amerika dan Cina ini, itu adalah pakaian jadi, Pak, apparel, karena memang di sini tempat markas besarnya produk-produk pakaian jadi seperti Gap, North Face, dan sebagainya. Kemudian alas kaki, footwear, kemudian produk karet, dalam hal ini ban, kemudian mesin elektronik tadi, panel LED dan elektronik panel. Nah, kemudian yang di luar dari itu, yang meningkat juga adalah produk makanan dan minuman. Produk makanan dan minuman, mungkin Pak Jon sudah saksikan bahwa seperti Indomie, kemudian produk-produk dari Mayora, kita berpotensi untuk kita terus tingkatkan, sudah masuk di sini. Nah, kemudian kopi, Pak Jon. Kopi ini karena budaya minum kopi di negara bagian California ini kan cukup tinggi, Pak. Sangat tinggi. Boleh dikata orang di California ini minum kopi bisa 2-3 kali sehari. Nah, ini potensi yang bisa kita garap terus. Selain juga bahwa markas besar Starbucks itu kan ada di Seattle. Itu di wilayah kerja kita kan, di Washington State. Jadi kita selalu mengikuti pameran-pameran kopi yang diselenggarakan oleh Specialty Coffee di Seattle dan di Portland biasanya. Cuman untuk tahun ini, ya berhubung pandemik ini semua dibatalkan. Gitu. Kemudian untuk 7 dari tadi 5 yang meningkat plus
makanan, minuman, dan kopi. Nah, ada 7 yang produk potensial tadi yang untuk seluruh Amerika yang tercatat cukup menjanjikan untuk wilayah kerja kami ini adalah travel good, Pak. Jadi tas ransel itu backpack, ya. Kemudian perhiasan juga perhiasan imitasi dari base metal itu tercatat mengalami peningkatan. Kemudian produk kertas, khususnya produk cleaning paper, toilet paper, facial tissue, paper towel atau napkins itu kita meningkat juga, Pak, produk kita. Baik gulungan maupun yang tisu itu, Pak. Kemudian produk kayu, kemudian produk kulit dan bunga termasuk termasuk bahan-bahan dari bulu dan rambut palsu. Itu juga tercatat kami ada peningkatan. Nah, kemudian untuk 5 produk strategis jangka panjang ini mesin mekanik ini khususnya menyangkut part dari printer komputer, Pak. Part dari tabung-tabung kecil-kecil itu memang ini teknis sekali. Jadi kalau disebut di situ bahasa Inggrisnya printed circuit assemblies tanpa kathode atau tanpa cathode ray tube. Jadi untuk printer komputer. Dan ini cukup potensial karena mungkin Pak John sudah ketahui ya bahwa perusahaan-perusahaan elektronik itu ada di manufakturnya di wilayah kita. Seperti Epson di Portland, Xerox di Portland, yang memproduksi bagian-bagian printer komputer ini. Kemudian juga yang tercatat mengalami kenaikan adalah komponen kendaraan atau spare part, khususnya spare part untuk kendaraan sepeda roda 2 gitu, untuk sepeda. Nah, selebihnya ada beberapa produk yang kita belum tercatat ada ekspor ke sini karena memang mungkin masih dari negara lain termasuk dari Cina begitu, Pak. Nah, itu tadi yang saya sebutkan yang memiliki potensi yang kita bisa terus kembangkan ekspor kita. Demikian Pak John. Oke. Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan ekspor produk Indonesia ke wilayah daerah KJRI SF? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi upaya-upaya yang kami lakukan, kami terus-menerus sesuai arahan dari pimpinan negara dalam hal ini, Bapak Presiden, bahwa kita harus terus melaksanakan diplomasi ekonomi dan kita harus menjadi salesman bagi produk-produk kita. Nah, untuk itulah kita berupaya terus, mungkin sebagaimana apa yang dilakukan oleh ITPC dan komersial attaché di Washington DC atau ITPC di LA dan dimanapun, kita juga mengikuti pameran, Pak, baik di Amerika maupun di Indonesia. Kalau yang di Amerika kita ikut pameran seperti contoh pameran Winter Fancy Food, Pak. Winter Fancy Food itu diadakan di San Francisco pada bulan Januari tahun 2020. Nah, itu yang sangat menggembirakan, Pak John. Produk makanan kita ada 9 perusahaan yang ikut, termasuk Indomie dan Mayora pada waktu itu. Dan ini mencatatkan potensi transaksi sebesar 6,8 juta US dollar. Nah, ini meningkat sebesar 500%, Pak John, dibanding tahun 2019. Tahun 2019 cuma 1,03 juta. Nah, tahun ini kita mencatat potensi transaksi 6,8 juta, yaitu kalau dirupiahkan itu 9,2 miliar. Jadi cukup potensi ini. Termasuk Indomie dan Mayora di situ. Dan beberapa ada produk-produk, mungkin nanti saya sampaikan bahwa ada produk yang selama ini belum pernah masuk, itu keripik dari Jawa Tengah, berhasil masuk 1 kontainer ke wilayah kerja gini. Kemudian pada tahun lalu kami membawa Bayer itu importir, mungkin Pak John pernah dengar Kongguan, ya, ke Trade Expo Indonesia di Kemayoran, di BSD, di Bumi Serpong Damai di Tangerang itu, dan kami mengaturkan pertemuan dengan pihak gabungan pengusaha makanan dan minuman. Jadi mereka langsung bertemu, itu
juga dengan one on one dengan Indofood, dengan Mayora juga beberapa kita ketemukan mereka. Kemudian juga kita ada program untuk membawa pelaku kopi, Pak John. Pelaku kopi itu terdiri dari importir kopi, kemudian roster yang mengolah kopi, kemudian pemilik kafe, kemudian juga blogger yang suka menulis di media-media online maupun ini mengenai kopi. Nah, tahun lalu kita bawa ke Toraja. Itu mungkin saya sebutkan aja di sini bahwa kami membawa importir ini cukup besar memang, Royal Crown Coffee yang di Auckland itu. Kemudian tahun ini insya Allah kita akan, kemarin ke Toraja bertemu dengan baik perusahaan besar maupun koperasi maupun petani langsung. Dan mereka membeli kopi-kopi dari Toraja. Kemudian tahun ini kami merencanakan untuk membawa ke Jawa Barat, Pak. Ke Jawa Barat, ke Malabar, ke Bandung, ke beberapa tempat di situ. Untuk yang sama, untuk langsung meninjau. Karena ini pasca COVID ini, semoga ini menjadi pemulihan, salah satu upaya pemulihan kita. Karena selama COVID ini semuanya berhenti, Pak. Jadi ekspor-impor juga agak terhenti karena sulit mencari kapal, juga industri juga buruhnya pada dirumahkan semua, jadi memang agak sulit. Mudah-mudahan nanti bulan September kita akan ini. Kemudian juga kami untuk pameran beberapa sayang sekali memang ada 2 pameran besar yang kita mau ikuti, Pak John. Itu pameran pariwisata, Travel and Adventure Show di Santa Clara, yang kemudian dibatalkan karena Santa Clara kan kalau di wilayah kita termasuk yang paling tinggi, bahkan awal-awalnya menjadi tempat yang paling banyak terkena COVID. Itu dibatalkan. Kemudian juga pameran kopi, kita sudah rencana membawa pengusaha kopi dari Aceh, dan bahkan wakil gubernur akan datang, tetapi dibatalkan juga gitu. Jadi memang dampak dari COVID ini luar biasa. COVID ini luar biasa, dan kami juga selalu melakukan promosi makanan Indonesia di setiap event-event, Pak. Setiap event. Kemudian juga kami mempertemukan para pelaku-pelaku ini. Demikian, Pak, dan langkah-langkah upaya yang kami upayakan. Apa yang masih diperlukan untuk memajukan produk Indonesia di Amerika? Mengenai kualitas, Pak, mungkin kualitas, kemudian juga mengenai harga, Pak. Kualitas, kapasitas, dan harga. Jadi kami mungkin perlunya perbaikan, peningkatan di bidang kualitas, kapasitas, sehingga harga bisa bersaing. Dan juga mungkin kami ada yang untuk menciptakan suatu produk sampai berhasil ekspor itu kan kita perlu infrastruktur, Pak. Infrastrukturnya mungkin kita perlu perbaiki jalan atau infrastruktur pelabuhan sehingga harga bisa ditekan, cost-nya. Jadi ada produk itu peningkatan kapasitas, kualitas, dan juga kita ada yang di dalam negeri untuk perbaikan kita supaya kelancaran ekspor kita, supaya harga intinya bisa bersaing dengan kualitas yang lebih baik. Karena memang kalau dilihat bahwa produk dari Cina itu memang sangat masif, ya, sangat banyak, dan harganya sangat bersaing, sangat ya kalau tidak boleh dikatakan murah gitu. Jadi ya memang kita harus bersaing bagaimana caranya meningkatkan kualitas, kapasitas banyaknya dengan harga yang bisa bersaing. Demikian, Pak John, mungkin. Selain COVID-19 yang tadi Bapak ada mention, ya. Tapi tantangan apa yang masih dihadapi dengan produk Indonesia? Kalau hambatan itu biasanya memang itu cerita lama, Pak, ya. Cerita lama bahwa produk-produk dari kami, negara berkembang, masuk ke negara maju seperti Amerika ini kan hambatannya 2, pasti kan. Hambatan tarif dan non-tarif. Kalau hambatan tarif, kita sementara ini mendapat fasilitas GSP masih, ya. Generalized System of Preference, bahwa negara berkembang dari Indonesia
masih diberikan relaksasi untuk bea masuk. Tetapi ada beberapa non-tarif yang menjadi hambatan, seperti mana Bapak John ketahui bahwa masalah perizinan, masalah approval untuk makanan dari FDA biasanya, kemudian masalah labeling, masalah packaging. Nah, ini yang masalah-masalah ini yang cukup rumit ya dan kompleks untuk memperoleh persetujuan sehingga barang kita bisa masuk. Untuk furniture juga begitu, harus ada sertifikat ini, harus ada sertifikat itu, bebas ini, bebas itu dan sebagainya. Jadi, tetapi ya kita harus jalani itu, kita harus lakukan karena kita berkepentingan supaya produk kita bisa masuk di Amerika. Nah, hambatan lainnya adalah bahwa Amerika ini kan kalau saya alami berapa lama gitu dari cerita-cerita teman-teman juga bahwa belum banyak mengetahui mengenai Indonesia, Pak. Nah, ini kita harus lebih banyak memperkenalkan Indonesia. Kita harus terus-menerus, kita harus hadir dalam promosi maupun menghadirkan. Sebetulnya Pak John, kita rencana tadinya ini udah kita bocorkan aja bahwa kita rencana mau membawa supplier dari Costco, Pak. Costco untuk Trade Expo tahun ini, bulan Oktober biasanya, 2020. Tetapi TII-nya kemudian ditunda until further notice ya. Nah, kita belum bisa bergerak lagi karena memang pergerakan orang juga masih sangat dibatasi kan, orang dari Amerika keluar, Indonesia pun masih menutup bandara untuk orang asing, Pak, hingga saat ini. Jadi setiap orang asing kecuali yang dikecualikan, kecuali beberapa orang yang sudah tinggal punya kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas, atau dia melaksanakan humanitarian mission, atau dia staf diplomatik atau apa, boleh masuk. Tetapi kalau yang orang asing yang betul-betul baru datang, memang saat ini masih tertutup, Pak John. Jadi memang tantangan terhadap produk Indonesia ditambah lagi dengan ada lagi, mungkin kalau Pak John pernah dengar bahwa kita pernah dihantam isu illegal logging. Sehingga furniture kita agak bermasalah untuk masuk ke Amerika karena dianggap sebagai produk dari illegal logging. Padahal kita sudah memenuhi standar dari International Timber Organization, bahwa begini-begini ada sertifikat ini itu, tetapi memang pada saat itu pernah kita dihantam isu illegal logging, sehingga ekspor furniture kita sedikit mengalami hambatan. Demikian Pak John. Dari segi kuliner Indonesia, saat ini masih ada berapa restoran Indonesia di wilayah kerja KJRI SF? Pak, jadi memang kuliner di wilayah kerja kami, 8 negara bagian itu tadi, itu kami mencatat, kalau dengar cerita-cerita dari teman-teman juga semakin berkurang, Pak. Semakin berkurang, bahkan di San Francisco ini yang tadinya saya dengar ada 4, Pak ya. Ada 4 restoran Indonesia itu berguguran satu demi satu, dan terakhir Borobudur tutup pada bulan November 2019, sehingga di San Francisco tidak ada restoran yang murni benar berlabel restoran Indonesia. Jadi ada restoran Lime Tree itu, Pak, itu kan masakan Asia Tenggara. Memang ada masakan Indonesia dan ada chefnya orang Indonesia, tetapi dia tidak berlabel restoran Indonesia. Nah, dari pendataan yang kami lakukan baru-baru ini, kami mengupdate, jadi terdapat 9 restoran Indonesia, Pak, yang murni restoran Indonesia 9. Nah, ada 5 restoran yang berlabel restoran Asia Tenggara. Dia menyajikan masakan Indonesia, nasi goreng, rendang, dia ada di situ. Tapi judulnya ada yang seperti Borobudur sekarang kan ganti judulnya jadi namanya Beyond Burma. Walaupun dia masih menyediakan mie nasi goreng, mie tek-tek, ayam kremes gitu, ada di situ Pak, di Beyond Burma. Tetapi judulnya bukan restoran Indonesia. Jadi ada 9 restoran Indonesia yang ada, kemudian 5 restoran Asia Tenggara tadi,
Ini di berbagai kota Pak ya, ada yang di Seattle, ada yang di Portland, ada yang di Sacramento, ada yang di Saratoga. Gitu. Kemudian ada 3 food truck. Food truck itu dia menerima pesanan dan sebagainya gitu. Itu menurut catatan kami. Kemudian ada 12 orang lagi yang bergerak di bidang kuliner. Jadi 12 orang ini pun kita bagi ada 9 chef atau pegawai restoran yang bekerja di restoran bukan restoran Indonesia. Jadi dia kerja di, ya termasuk di Beyond Burma tadi Pak. Tadi ada tukang ininya, pegawainya orang Indonesia. Kemudian ada 3 orang yang menerima pesanan makanan catering, baik catering masakan Indonesia, baik masakan berat maupun kue-kue, baik kue basah maupun kue kering. Nah, KJRI San Francisco selaku perwakilan Indonesia terus berusaha untuk melakukan peningkatan diplomasi ekonomi dalam masalah kuliner ini, Pak. Kami mencoba mempertemukan antara pihak-pihak yang terkait dalam masalah kuliner ini. Seperti contohnya kemarin kami membuat webinar mengenai masalah promosi kuliner Indonesia dengan bahan yang mudah oleh Pak William Wongso. Kemudian kami mempertemukan ada seorang chef yang ingin membuka restoran, masih ingin membuka restoran Indonesia, dan kami mengundang calon-calon mitra atau partner atau investor, dan alhamdulillah berita yang saya dapat bahwa beliau sudah mendapat calon investor. Jadi beliau akan buka restoran bakmi Indonesia di sebuah mall. Nah ini Pak. Kemudian kami juga memberikan sosialisasi mengenai pembuat bisnis, bagaimana memulai bisnis, baik di bidang kuliner maupun di bidang-bidang lain, seperti yang kemarin kami lakukan pada tanggal 13 Mei bersama Pak Jason Lee dan Pak Tri Hartono dari BRI. Nah kemudian ini Pak, ini yang baru pertama kali kami lakukan ini Pak, mungkin bahwa kami di masa pandemi COVID ini, kami mendata beberapa restoran, tadi ada 9 restoran Indonesia dan restoran Asia Tenggara plus food truck tadi. Ada 10 restoran Indonesia dan Asia Tenggara dan food truck yang kami data. Kemudian kami masukkan promosi ke dalam media sosial KJRI, Pak. Jadi untuk pelayanan delivery atau take away. Gitu. Seperti di sini saya sebutkan ada namanya restoran Rasa-Rasa di San Francisco. Kemudian Chili Kali, itu food truck. Kemudian Beyond Burma tadi. Jadi ada San Francisco ada 3. Rasa-Rasa, Chili Kali, Beyond Burma. Jadi kalau plus Lime Tree, Pak Ming itu, Lime Tree. Jadi kami promosikan di dalam media sosial. Bagi yang ingin pesan, silakan telepon, nanti bisa delivery atau take away. Jadi mungkin kalau Pak John dan teman-teman di PSI juga ini ada, bisa disaksikan di Instagram kami. Kemudian yang di kota lain ada namanya Warung Jajan. Itu di Portland, kemudian ada Gado-Gado di Portland juga, kemudian Indo Cafe, Beetle Cafe, dan Bumbu Truck, itu di Seattle. Kemudian di Saratoga ada satu, namanya Indo Cafe. Nah, ini kami promosikan, Pak. Nah, untuk di media sosial KJRI, mungkin Bapak bisa saksikan di Instagram KJRI. Dan kami, insya Allah, Pak, kalau jadi nanti saya sampaikan di sini bahwa kami akan melakukan semacam virtual bazar Lebaran. Jadi restoran-restoran ini akan kami minta untuk presentasi, nanti mungkin mudah-mudahan Pak John dan teman-teman bisa hadir ikut mendukung acara ini pada tanggal 20 sekitar pukul 3 sore. Jadi kami akan menghadirkan para restoran ini, para pelaku kuliner untuk memaparkan masakannya masing-masing. Ini loh, saya membuat rendang, saya membuat lontong, saya membuat ini, kue-kue kering, dan nanti kalau mau pesan silakan hubungi kami di ini untuk kota Portland, untuk kota Seattle. Gitu. Jadi nanti ini tanggal 20 Pak, kami akan melaksanakan hal-hal promosi di sini yang mungkin ini merupakan sebuah terobosan begitu Pak, yang di masa Bapak Konsul Jenderal Bapak Simon Soekarno saat ini. Demikian Pak.
pesan apa yang Pak Nugroho bisa beri ke diaspora Indonesia? Terima kasih Pak John. Jadi inilah yang perlu kita sampaikan Pak, bahwa tugas promosi di berbagai bidang untuk mempromosikan nama Indonesia itu mungkin kami harapkan juga bantuan dan kerjasama dari para diaspora untuk bersatu padu mempromosikan nama Indonesia di negara Amerika Serikat ini dan khususnya di wilayah pantai barat ini. Karena kita jangan sampai kalah dengan bangsa lain Pak, mungkin bangsa Vietnam, Korea, itu Filipina, mereka nampaknya besar jumlahnya sehingga nama negara itu cukup dikenal di sini. Nah, kita harus memperjuangkan ini Pak, karena kita harus bangga Pak sebagai bangsa Indonesia, karena mungkin boleh saya sampaikan di sini bahwa berdasarkan Reader's Choice, LA Times bulan November itu Indomie itu terpilih di ranking pertama, the best ramen instant noodle, mengalahkan ramen-ramen dari Korea, bahkan dari Jepang, Thailand. Jadi kita ranking pertama. Kemudian saya baca dari Condé Nast Traveler, berdasarkan Reader's Choice juga, bahwa Indonesia is the best country to visit. Itu tahun 2019 juga sih, bulan-bulan November. Kemudian yang terakhir adalah bahwa setelah COVID ini, bahwa Indonesia merupakan negara ranking keempat yang paling bagus untuk tujuan investasi, Pak. Jadi mungkin teman-teman diaspora bisa mempromosikan Indonesia di bidang produk Indonesia, di bidang investasi supaya banyak ini, kemudian di bidang pariwisata juga supaya banyak. Mungkin kalau mengadakan tur, mungkin Pak John dan teman-teman bisa tur ke wilayah-wilayah di Indonesia, membawa anak cucu. Mungkin anak cucu sudah lama di sini kan Pak ya, anak cucu sudah Amerika sekali gitu. Jadi supaya itu sekali-sekali nanti setelah keadaan membaik ini mungkin bikin tour package ke Borobudur misalkan, atau ke Bromo, atau ke mana begitu, atau ke Sumatera Barat begitu, yang masing-masing wilayahnya begitu Pak. Karena kita berharap para diaspora ini mempromosikan, karena mungkin Pak John pernah dengar cerita Pak mengenai Indomie Pak. Kenapa Indomie bisa terkenal di wilayah Timur Tengah dan Afrika Pak? Karena itu berkat dari para saudara-saudara kita, saudara-saudara saya yang bekerja di Arab Saudi Pak. Jadi dia memperkenalkan Indomie ini kepada warga Arab Saudi, sehingga Indomie menjadi makanan yang paling favorit di Arab Saudi dan merembet ke seluruh wilayah Timur Tengah sampai ke Afrika Utara, sampai ke Afrika. Jadi bahkan di Nigeria pun ada pabriknya Indomie, dan pabrik terbesar Indomie di luar Indonesia itu ada di Jeddah Pak. Jadi sangat ini contoh begitu ya, bahwa para saudara-saudara kita, para warga Indonesia memperkenalkan produk Indomie di Timur Tengah begitu Pak. Mungkin itu Pak. Jadi kita berharap teman-teman para diaspora bisa bersatu padu untuk ikut mempromosikan nama Indonesia sehingga Indonesia bisa dikenal Pak. Jadi dan kita bisa, kalau sudah dikenal, bisa lebih gampang kita memilikan. Demikian Pak sementara dari saya Pak, begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Nugroho, dan untuk pemirsa Kabari, terima kasih, sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih Pak, selamat Pak.